Bab 126. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang. Keesokan paginya, Yang Xuan mengendarai dua mobil polo kecilnya ke departemen proyek bersama Sunan. Bagaimana kalau kita pergi melihat-lihat dulu dan membiarkan kereta pengangkut material menunggu di belakang? Sunan tampak sedikit khawatir. Para perusuh itu tidak hanya memukuli staf yang bertugas mengangkut material bangunan, tetapi juga menghancurkan sebagian besar material bangunan di beberapa kereta. Ketika dia keluar di pagi hari, Sunan mengusulkan untuk membiarkan beberapa barang besar material bangunan tetap tinggal untuk sementara waktu. Dia dan Yang Xuan pergi menjelajahi jalan terlebih dahulu, dan kemudian membiarkan mobil pengangkut material bangunan datang jika tidak terjadi apa-apa. Dengan cara ini, bahkan jika Anda bertemu dengan para perusuh itu, Anda setidaknya dapat memastikan bahwa material bangunan tidak rusak. Tetapi Yang Xuan tidak setuju. Dia harus bersikeras membiarkan truk-truk besar yang menarik material bangunan mengikuti di belakang. Jika mobil pengangkut material tidak mengikuti, para perusuh itu tidak akan muncul. Yang Xuan berkata dengan senyum santai saat dia mengemudikan mobil. Taruh saja hatimu di perutmu. Jangan khawatir, aku di sini. Tapi, Sunan membuka mulutnya, tetapi ketika dia melihat kepercayaan diri pihak lain, dia menelan kata-kata di belakangnya. Selama masa-masa akur ini, Sunan sebenarnya memiliki rasa percaya diri yang samar pada Yang Xuan. Dia selalu merasa bahwa Yang Xuan dapat menangani apapun bersamanya. Dalam perjalanan, Yang Xuan mengobrol tentang banyak hal menarik untuk membuat Sunan tidak terlalu gugup. Sunan juga geli hingga tertawa kecil, dan suasana menjadi santai untuk sementara waktu. Mobil itu dengan cepat meninggalkan kota, keluar dari jalan tol lingkar dan berbelok ke jalan berlumpur. Proyek-proyek ini berada di pinggiran kota. Bahkan jalan berlumpur ini adalah jalan konstruksi sementara, yang juga merupakan jalan menuju departemen proyek. Hati-hati, di sanalah para perusuh itu datang dan pergi. Setelah mobil memasuki jalan konstruksi, Sunan tampak gugup lagi dan mengingatkan Yang Xuan. Orang-orang ini cukup pandai memilih tempat. Yang Xuan tersenyum. Bagian jalan konstruksi ini istimewa. Sangat curam di semua sisi. Ketika mobil tiba di sini, ia tidak ingin berputar kecuali untuk terus menyusuri jalan konstruksi. Para preman ini sengaja memilih tempat ini agar orang-orang tidak punya jalan keluar. Benar saja, tepat setelah melewati tikungan, saya melihat beberapa batu di tengah jalan, menghalangi jalan. Beberapa preman berpakaian rapi berjongkok di jalan dan bermain poker. Melihat mobil datang, mereka hanya saling mengedipkan mata, lalu berbicara dan tertawa dan terus bermain poker. Itu mereka. Sunan menunjuk ke salah satu preman kecil yang mengecat rambut kuning dan berkata, pria yang mengecat rambut kuning adalah pemimpinnya. Yang Xuan memperhatikan dengan saksama dan melihat salah satu dari beberapa orang itu berambut kuning. Hidungnya mancung dan matanya seperti monyet. Awalnya tidak menyenangkan. Setelah melihat pria itu, Yang Xuan tidak dapat menahan diri untuk menelan ludahnya. Bukan karena hal lain, tetapi pakaian pria itu terlalu berangin. Tubuh bagian atasnya adalah kaos oblong putih yang sudah lama tidak dicuci, dan tubuh bagian bawahnya adalah celana panjang hitam tebal. Ujung kaos oblong diikatkan ke celana panjang, dan ikat pinggang Hermes diikatkan dengan erat. Terlebih lagi, pria itu menginjak sepasang sepatu turis putih bersih. Untuk pakaian yang unik seperti itu, bahkan jika perancang busana top dunia datang, saya khawatir mereka harus tunduk. Turunlah dan lihatlah. Yang Xuan menarik napas dalam-dalam dan segera mengalihkan pandangannya dari pria itu. Dia takut pria itu akan merusak pandangan estetikanya setelah lama memperhatikannya. Dia membuka pintu dan keluar. Ketika dia melihat beberapa orang, dia tidak menanggapi. Yang Xuan mengabaikannya. Dia langsung menuju beberapa batu seukuran wastafel, memukul-mukulnya dengan lembut menggunakan jari kakinya, lalu menyapa truk besar di belakangnya. Kemarilah beberapa orang dan singkirkan batu-batu itu. Beberapa pekerja melompat keluar dari mobil. Saat hendak menyingkirkan batu itu, sebuah botol bir tiba-tiba terbang ke sini dan jatuh ke tanah dengan keras. Sial, siapa yang menyuruhmu pindah? Beberapa perusuh berdiri bersamaan dan berjalan ke sisi ini dengan marah. Melihat ini, para pekerja dengan cepat mundur karena ngeri. Sunan juga dengan gugup menarik pakaian Yang Xuan, tetapi Yang Xuan tampak tenang dan berkata sambil tersenyum, jika kita tidak menyingkirkan batu-batu ini, bagaimana kita bisa sampai di sana? Sial, aku tidak peduli bagaimana kamu sampai di sana.
Rambut kuning pemimpin itu memiringkan dagunya dan berkata, batu-batu ini adalah pusaka keluargaku. Aku bisa meletakkannya dimanapun yang aku suka. Jika kamu berani pindah, tenaga kerja dan modal akan menguras siapapun. Setelah mengatakan itu, Sua mengeluarkan belati tajam dari belakang, dan gangster lainnya juga mengeluarkan pipa baja, parang, dan senjata mematikan lainnya, yang jelas sudah dipersiapkan. Tapi kamu meletakkan batu di sini. Bagaimana mobil kita bisa sampai di sana? Sunan bertanya, siapa yang bilang dia tidak akan membiarkanmu lewat? Huang mau berkata dengan galak, tidak seorang pun diizinkan menyentuh batu-batu ini. Bagaimana kamu suka lewat? Sunan baru saja akan melanjutkan bicaranya. Yang Xuan mengangkat tangannya dan tersenyum pada beberapa gangster. Selalu ada solusi untuk semuanya. Bagaimana kamu bisa memindahkan batu itu? Jangan bergerak. Huang mau mengangkat dagunya dan berkata, ngomong-ngomong, aku akan bilang, kemana kamu suka pergi. Jika ada yang berani menyentuh batuku hari ini, aku akan melepaskan lengannya. Kata beberapa penjahat sambil melangkah maju, dengan ekspresi membunuh. Mundurlah dan serahkan padaku. Yang Xuan menoleh ke arah Sunan Ru dan berkata sambil tersenyum. Dia dapat melihat bahwa para gangster kecil ini sama seperti yang dia duga kemarin. Mereka tidak datang untuk memeras uang atau sekadar mencari kesalahan. Dalam hal ini, tidak ada gunanya membahasnya dengan hati-hati. Kita hanya dapat menggunakan beberapa metode lain. Beri kamu kesempatan. Apakah kamu berinisiatif untuk memindahkan batu itu, atau kamu ingin aku mengundangmu? Yang Xuan berkata sambil tersenyum. Beberapa gangster saling memandang dan langsung tertawa. Huang mau memainkan belati di tangannya dan berkata, bagaimana jika kita tidak memindahkannya? Tidak bergerak. Yang Xuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kalau begitu aku harus datang dan memintamu untuk bergerak sendiri. Sambil berbicara, dia melangkah maju sedikit. Sebenarnya, jika Sunan tidak ada di sini hari ini, dia akan membunuh para gangster kecil ini dengan membagi 3 dengan 5. Ada begitu banyak omong kosong tadi. Aku benar-benar takut bahwa Sunan juga ada di tempat kejadian dan tidak ingin mengungkap terlalu banyak. Namun sekarang tampaknya aku takut hari ini akan sangat sulit dilalui. Yang Xuan, pada saat ini, Sunan tiba-tiba maju dan meraih Yang Xuan dan bergegas ke orang-orang. Jangan bersemangat dulu. Jika ada yang bisa kalian diskusikan bersama, kalian bisa membuat harga, jika sesuai. Beri aku lebih sedikit omong kosong. Huang mau melambaikan tangannya yang besar, saudara-saudara, berikan padaku. Bahkan orang-orang dan mobil menghancurkannya. Bersama-sama, semua material di truk hancur. Derit, saat itu, klakson mobil berbunyi keras, sebuah mobil hitam melaju kencang ke arah sini, dan ekornya yang indah berhenti di pinggir jalan. Berhenti, apa yang terjadi? Seorang pemuda berpakaian rapi keluar dari mobil. Mengapa kamu di sini? Sunan terkejut melihat pria ini. Dia tidak tahu mengapa Lin Ziping tiba-tiba muncul di sini. Lin Ziping langsung menghampiri Sunan dan berkata sambil tersenyum, saya baru saja mendengar bahwa Anda secara pribadi bertanggung jawab untuk mengangkut material hari ini. Saya juga tahu apa yang terjadi di sini akhir-akhir ini, jadi saya tidak mempercayai Anda, jadi saya akan datang dan melihat. Setelah itu, dia berkata dengan lembut, jangan khawatir, Nanan. Apapun yang terjadi, saya akan melindungimu. Nanan, ketika Yang Xuan mendengar alamat ini di dekatnya, dia tidak senang. Dia bergegas maju dan menyeret Sunan ke samping, berkata, siapa kamu? Lin Ziping menoleh, menatap Yang Xuan dari atas ke bawah, dan berkata kepada Sunan dengan curiga, ini adalah saya suaminya. Sebelum Lin Ziping menyelesaikan perkataannya, Yang Xuan menjawab terlebih dahulu. Matanya menatap Lin Ziping seperti ayam jantan kecil yang suka berkelahi. Dia tidak ramah. Ini urusan kami sendiri. Kami tidak butuh bantuan orang luar. Kamu bisa pergi. Yang Xuan. Sunan tidak menyangka Yang Xuan akan bersikap tidak sopan. Dia segera menarik lengan Yang Xuan dan menjelaskan kepada Lin Ziping, maaf, dia tidak bermaksud begitu, tetapi karakternya memang seperti itu. Jangan lupa untuk masuk ke hatimu. Tidak masalah. Aku tidak peduli. Lin Ziping tersenyum pada Sunan, lalu menoleh untuk melihat Yang Xuan, dengan sopan mengulurkan tangan dan tersenyum, jadi, kamu Tuan Yang. Nanan sering bercerita tentangmu dan mengatakan bahwa kamu melakukan pekerjaan rumah dengan baik. Namaku Lin Ziping, jauh lebih buruk darimu, karena pengasuhku mengerjakan semua pekerjaan rumah di keluargaku sejak kecil,
aku tidak tahu banyak tentang pekerjaan rumah. Aku harus belajar lebih banyak darimu di masa depan. Siapa yang kamu panggil Nanan? Yang Xuan marah ketika mendengar nama ini. Meskipun dia tidak perlu cemas dengan badut seperti itu karena sifatnya, selama itu tentang Sunan, dia akan menjadi lebih berhati-hati daripada anak kecil. Kamu kaya raya, kan? Kamu bangsawan, kan? Kamu superior. Kamu mampu membayar pengasuh, kan? Kamu tuan muda yang kaya, kan? Dengan siapa kamu menunjukkan superioritas di sini? Yang Xuan sangat marah. Keluar dari sini dan jangan berurusan dengan kami Hicks. Minggir, Yang Xuan, apa yang kamu lakukan? Sunan, yang berada di sebelahnya, sedang terburu-buru. Tanpa diduga, Yang Xuan akan memiliki reaksi yang ekstrim. Dia menyeret Yang Xuan ke samping dan dengan cepat meminta maaf kepada Lin Ziping. Maaf, dia tidak bermaksud begitu. Jangan salahkan dia. Haha, tidak apa-apa. Wajah Lin Ziping sama sekali tidak menunjukkan kemarahan. Dia melambaikan tangannya dengan murah hati dan berkata, kemampuan bicara Tuan yang cepat sangat mengagumkan dan dapat dimengerti. Lagi pula, tidak semua orang telah membaca begitu banyak buku yang dapat dimengerti. Aku akan pergi ke Nima. Ketika Yang Xuan mendengar ini, urat nadinya pecah di dahinya dan mengayunkan tinjunya untuk memukul wajah cucunya. Yang Xuan, Sunan tiba-tiba meninggikan suaranya dan berteriak, melotot, sudah cukup. Kamu sangat suka memukul orang, pukul saja aku. Tidak, aku. Melihat Sunan marah, Yang Xuan dengan cepat menarik tinjunya dan ingin menjelaskan sesuatu, tetapi dia merasa tidak tahu harus berkata apa. Nanan, jangan marah. Pada saat ini, Lin Ziping tiba-tiba berkata dengan gugup, tubuhmu kosong, tetapi kamu tidak bisa sering marah. Jangan khawatir, bersamaku, aku akan membantumu mengatasi masalah. Jika kamu memanggil menantu perempuanku dengan penuh kasih sayang lagi, aku akan membunuhmu. Yang Xuan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendengarnya. Tuan Yang, tenang saja. Lin Ziping menyela dan berkata sambil tersenyum, mungkin ada beberapa kesalahpahaman. Saya sudah mengenal Nanan selama bertahun-tahun dan dapat dianggap sebagai teman yang sangat dekat. Saya biasa memanggilnya seperti itu. Itu tidak berarti apa-apa lagi. Jangan khawatir. Seperti yang Anda tahu, tubuh Nanan lemah, jadi Anda tidak bisa selalu marah padanya. Baiklah, jika Tuan Yang masih memiliki pendapat tentang saya, kita dapat membicarakan masalah pribadi secara pribadi. Sekarang prioritas utama adalah menyelesaikan masalah Nanan terlebih dahulu. Apakah Anda benar? Yang Xuannya Guan menggigit dan berdecak. Dia selalu sangat halus. Mungkin karena dia impulsif, dia tidak tahu bagaimana membantah. Dia dapat melihat bahwa cucu Lin Ziping bukanlah lampu hemat bahan bakar. Dia berpura-pura sopan di permukaan, tetapi berbicara dengan pistol dan tongkat. Dia diam-diam menempatkan dirinya pada tingkat moral dan melempar batu. Orang-orang seperti itu adalah yang paling sulit dihadapi. Saudara-saudara, saya pikir harus ada kesalahpahaman. Lin Ziping menoleh ke Huang Mao dan yang lainnya dan berkata sambil tersenyum, apa yang bisa kita bicarakan? Tidak perlu menggunakan pisau atau senjata. Semua orang hanya berusaha mencari nafkah. Kami memperhatikan keharmonisan dan menghasilkan uang. Mengapa kami harus berperang? Anda benar. Huang Mao menatap Lin Ziping, mendengus dan berkata, apa yang Anda katakan menyenangkan untuk didengar. Karena semuanya dikatakan tentang ini, kami bukanlah orang yang tidak masuk akal. Oke, apa yang Anda katakan? Lin Ziping berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum, saudaraku, apakah menurut Anda tidak apa-apa? Masa konstruksi kami saat ini sangat ketat, lebih baik material bangunan ini dibereskan dulu dan jangan menunda masa konstruksi. Bagaimana cara mengatasi masalah ini? Nanti kita cari waktu, duduk minum teh, dan ngobrol pelan-pelan. Bagaimana menurutmu? Huang Mao menyentuh dagunya dan merenung sejenak. Lihat, kamu juga orang yang berakal sehat. Tidak apa-apa, atas ketulusanmu, aku akan memberimu muka hari ini. Kamu pergilah ke sana. Terima kasih, saudaraku. Saat kamu senggang, silakan minum teh. Lin Ziping berterima kasih, menoleh ke Sunan dan tersenyum. Baiklah, mari kita angkut materialnya terlebih dahulu. Terima kasih banyak kali ini. Sunan tampak bersyukur, kamu telah banyak membantuku kali ini. Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Lin Ziping berkata sambil tersenyum, apa yang kamu bicarakan? Urusanmu adalah urusanku. Terima kasih banyak.
Jangan katakan apa-apa lagi terlebih dahulu. Mari kita angkut materialnya terlebih dahulu. Yang penting adalah mengejar masa konstruksi. Kemudian dia berbalik dan memasuki mobilnya, melambaikan tangan ke Sunan dan berkata sambil tersenyum, aku akan memimpin jalan di depan, dan kamu akan mengikuti di belakang. Baiklah, kamu perhatikan keselamatan. Jangan mengemudi terlalu cepat. Sunan memberi nasihat. Pada saat ini, Yang Xuan sedikit mengernyit, seolah sedang memikirkan sesuatu. Apa yang kamu tunggu? Cepatlah berkendara. Sunan melihat Yang Xuan tertegun, saling menatap dan berkata, terima kasih kepada Lin Ziping kali ini, kalau tidak, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Kamu bisa belajar dari orang lain. Jangan hanya tahu dorongan hati saat menghadapi sesuatu. Dorongan hati dapat menyelesaikan masalah. Yang Xuan tertegun, perlahan menoleh dan saling menatap dengan tatapan yang sangat rumit, apakah kamu berbicara? Untuknya, Yang Xuan berkata dengan lemah, nadanya sangat tenang, dan tidak ada gelombang di wajahnya. Aku tidak berbicara untuk siapapun, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Sunan masih marah dengan dorongan hati Yang Xuangang dan berkata, kamu tidak tahu bagaimana cara merenungkan dirimu sendiri. Kamu hanya tahu dorongan hati ketika kamu menghadapi sesuatu. Pikirkan betapa berbahayanya tadi. Orang-orang itu siap melakukannya. Jika Lin Ziping tidak datang tepat waktu, apakah kamu masih akan berdiri di sini? Hal yang sama, mengapa orang lain dapat menangani hal-hal dengan tenang, dan apa yang akan kamu lakukan selain dorongan hati? Wajah Yang Xuan masih tenang, tetapi matanya semakin kabur menatap Sunan. Mengapa kamu menatapku seperti ini? Apakah aku salah? Sunan melanjutkan, dan tadi, orang-orang datang untuk berjabat tangan denganmu dengan ramah. Bagaimana sikapmu? Apakah kamu minum obat senjata? Mengapa kamu menyemprot semua orang? Juga, lihat apa yang baru saja kamu katakan. Ketika kamu mengucapkan kata-kata buruk itu, orang-orang tidak hanya tidak marah, tetapi juga terus membantu kami memecahkan masalah kami. Dan kamu, apa yang telah kamu lakukan dari awal hingga akhir? Aku bilang kamu orang besar. Mengapa kamu berpikiran sempit? Kamu tidak ingin berbisnis, tetapi fokus pada beberapa hal sepele. Apakah kamu pikir kamu begitu tidak masuk akal? Yang Xuan tidak menatapnya dari awal hingga akhir, dan wajahnya tampak tenang. Hanya dua kepalan tangan yang berdecak, dan bahkan kukunya telah tertanam di daging. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan nanti, lakukan pekerjaan itu terlebih dahulu. Yang Xuan menarik napas dalam-dalam dan berbalik ke mobil. Ketika dia tiba di lokasi konstruksi, Lin Ziping melihat mobil datang dan dengan cepat maju sambil tersenyum untuk membantu membuka pintu. Nanan, ketika aku belajar di luar negeri, aku mengambil kursus teknik konstruksi. Aku tahu segalanya tentang proyek itu. Apakah menurutmu aku bisa melakukan sesuatu untukmu? Sungguh, itu hebat. Sunan berkata sambil tersenyum, aku kekurangan tenaga. Baiklah, aku tidak sopan. Pergi ke lokasi konstruksi bersamaku. Kemudian mereka berjalan maju, berbicara dan tertawa, sama sekali mengabaikan Yang Xuan di sebelah mereka. Sekitar lebih dari 1 jam kemudian, kedua orang itu kembali berbicara dan tertawa. Terima kasih banyak telah membantuku begitu banyak kali ini. Sunan tersenyum dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Mengapa kamu datang lagi? Mereka semua mengatakan kita adalah orang-orang kita sendiri. Bisnismu adalah milikku. Lin Ziping berkata sambil tersenyum, tetapi karena kamu sudah mengatakan itu, undang aku makan malam nanti. Mari kita duduk dan mengobrol dengan baik dan menghitung waktu. Kita sudah lama tidak bertemu. Setelah mengatakan itu, dia tersenyum pada Yang Xuan di sebelahnya. Tuan Yang, saya akan makan malam dengan Nan nanti. Apakah Anda juga akan makan makanan Prancis? Makanannya sangat canggih. Yang Xuan mendongak dan menatap Sunan. Melihat bahwa pihak lain tidak menanggapi, dia tersenyum pada Lin Ziping, lupakan saja, pergilah. Aku orang desa yang terbiasa memakan makanan bermutu tinggi itu. Setelah itu, dia berbalik dan masuk ke mobilnya, menginjak pedal gas dan menghilang. Ketika sampai di rumah, Yang Xuan selalu bersikap sangat tenang. Pertama-tama dia membuat makan malam sederhana untuk dirinya sendiri, lalu membersihkan rumah seperti biasa. Setelah sibuk, dia duduk di sofa, bersandar pada bantal, matanya sedikit terpejam, dan tidak dapat melihat apa yang ada dalam hatinya. Dia hanya mempertahankan postur yang sama dan tidak bergerak. Sekitar 3 jam kemudian,
Sunan masuk sambil menyenandungkan sebuah lagu kecil dari luar dan sangat senang. Lihat apa yang kubawakan untukmu. Sunan membawa sebuah kotak kemasan di tangannya dan berkata sambil tersenyum, ini adalah steak lada hitam kesukaanmu. Aku khusus mengemas 2 potong untukmu. Yang Xuan perlahan membuka matanya, menatap kotak kemasan di tangan Sunan, dan tersenyum pada Sunan, apakah makanan Prancis itu enak? Sunan mengganti sepatunya dan berkata, tidak apa-apa. Aku tidak memperhatikan makanan, tetapi aku sangat senang sekarang. Lin Ziping membantuku memecahkan masalah besar ini. Akhirnya aku bisa bersantai. Sambil berbicara, dia berkata sambil tersenyum, duduklah dan beristirahatlah. Aku akan mencari piring untuk membantumu mengisi steak. Kamu bisa memakannya selagi panas. Tunggu sebentar. Yang Xuan menarik napas panjang dan berkata kepada Sunan, duduklah dulu. Ada beberapa hal yang ingin kukatakan padamu. Ada apa? Sunan datang dan duduk di sofa dengan ragu. Yang Xuan melirik Sunan dan berkata perlahan, kurasa hari ini tidak tepat. Pikirkanlah, kita belum berkoordinasi dengan baik dengan Huang Mao sebelumnya, tetapi dia tidak mau melepaskannya. Tidak ada gunanya menyebutkan persyaratan apapun. Tetapi setelah Lin Ziping datang, dalam beberapa patah kata, Huang Mao tiba-tiba menjadi masuk akal. Tidakkah menurutmu ada masalah di sini? Sunan bingung dan berkata, apa maksudmu? Yang Xuan menarik napas panjang dan berkata, tidak hanya itu, aku juga menemukan bahwa ketika Lin Ziping dan Huang Mao berbicara, tatapan mata dan cara bicara mereka tidak seperti saat pertama kali bertemu. Jadi hanya ada satu penjelasan. Masalah ini kemungkinan ada hubungannya dengan Lin Ziping. Sebenarnya, Huang Mao sengaja mengatur untuk membuat masalah di sana. Kemudian dia tiba-tiba muncul dan menenangkan masalah tersebut. Seluruh proses sebenarnya adalah sandiwara yang diarahkan dan diperankan olehnya sendiri. Sunan menatap Yang Xuan dan berkata dengan samar, lalu mengapa dia melakukan ini? Sederhana saja, Yang Xuan mencibir, bukankah cucu itu selalu mengejarmu? Dia sengaja mengatur permainan ini dan kemudian menemukan seorang pahlawan untuk menyelamatkan Amerika Serikat. Dia hanya ingin menyenangkanmu melalui masalah ini. Jangan tertipu, cucu itu bukan orang baik pada pandangan pertama. Jangan tertipu, cukup. Sebelum Yang Xuan selesai berbicara, Sunan tiba-tiba menaikkan volume dan berkata dengan marah, Yang Xuan, kamu sangat mengecewakanku. Sudah waktunya, apakah kamu masih di sini untuk menjelek-jelekkan orang lain? Apakah sulit untuk mengakui bahwa orang lain itu hebat? Mengapa kamu harus berpikiran buruk tentang orang lain? Mengapa kamu tidak memikirkannya dengan saksama? Mengapa orang lain tidak memakanmu ketika kamu berdiskusi dengan orang-orang itu sebelumnya? Hanya karena nada bicaramu, cara bicaramu, dan 2 kata yang salah, kamu harus kehilangan kesabaran dengan orang lain. Tidak bisakah mereka bersemangat? Perhatikan baik-baik Lin Ziping. Dia sopan dari awal sampai akhir. Mengapa para perusuh itu berkompromi dengan Lin Ziping? Apakah kamu sudah memikirkan alasannya? Mengapa kamu tidak bisa selalu melihat kelebihan orang lain dan mencoba yang terbaik untuk mengarang beberapa fakta untuk menyerang orang lain? Lagi pula, kamu pria yang bertubuh besar. Bisakah kamu terlihat seperti pria? Kamu harus cemburu pada hal-hal seukuran wijen. Tidak bisakah kamu fokus pada hal-hal yang berarti? Yang Xuan, kamu benar-benar mengecewakanku. Dari awal hingga akhir, Yang Xuan menundukkan kepalanya dan tidak dapat melihat ekspresi apa itu. Setelah dengan sabar mendengarkan kata-kata Sunan, dia perlahan mengangkat kepalanya, mengangkat lengkungan lucu di sudut mulutnya, dan berkata sambil tersenyum, singkatnya, maksudmu, dia sangat baik, dan aku sampah, kan? Jangan bilang ini tidak berguna. Sunan berkata dengan keras, apakah kamu masih mengerti maksudku? Tidaklah memalukan untuk menjadi lebih buruk dari orang lain, tetapi kamu harus tahu untuk belajar dari kekuatan orang lain, daripada mencoba menyerang orang lain ketika kamu melihat bahwa orang lain lebih baik dari dirimu sendiri. Apakah menurutmu itu benar bagimu untuk melakukannya? Wajah Yang Xuan masih tenang. Dia saling menatap untuk waktu yang lama dan melanjutkan, aku tidak ingin mendengar ini sekarang. Kamu hanya perlu memberiku jawaban. Jika kamu ingin memilih antara Lin dan aku, siapa yang akan kamu pilih? Sunan tertegun dan tiba-tiba berkata dengan marah, Yang Xuan, bagaimana aku bisa berkomunikasi denganmu dengan sangat sulit? Jangan menguji kesabaranku sepanjang waktu. Kamu mulai menatapku dari lokasi konstruksi dan masih bertahan. Apa yang kamu inginkan?
Apakah kamu tahu aku sudah lama menoleransimu hari ini? Ledakan. Sebelum pihak lain selesai berbicara, Yang Xuan tiba-tiba menamparkan meja dengan keras, berdiri dan berteriak, "Sunan, aku sudah lama menahanmu." Ini adalah pertama kalinya Yang Xuan berbicara begitu keras kepada Sunan, dan juga pertama kalinya Yang Xuan melontarkan kata-kata kasar kepada Sunan. Namun, apa yang dikatakannya itu benar. Dia benar-benar telah menahan Sunan untuk waktu yang lama hari ini. Begitu berada di dunia yang gelap, semua orang paling takut pada dua hal, yang pertama adalah kehabisan amunisi dan makanan di medan perang, dan yang kedua adalah sang juara Hou Feibiao. Selama Yang Xuan benar-benar marah, seluruh dunia tentara bayaran akan mengalami guncangan hebat. Yang benar-benar membuat Yang Xuan marah hari ini bukanlah bajingan Lin Ziping, tetapi sikap Sunan. Berbicara dan tertawa dengan orang itu dari awal hingga akhir, dan selalu membantu orang itu berbicara, jadi sepertinya dia adalah orang luar. Sejak dia kembali dari lokasi konstruksi, Yang Xuan telah menahannya dan terus-menerus berkata pada dirinya sendiri untuk bersikap lembut kepada Sunan, bersikap baik padanya, dan berunding dengannya. Namun, Sunan bahkan tidak bisa mendengarkan setengah kata pun. Sebaliknya, dia membuka mulutnya dan menutup mulutnya. Betapa baiknya Lin Ziping dan betapa buruknya dia. Sungguh provokasi dan penghinaan yang besar bagi pria manapun jika istrinya mengucapkan kata-kata seperti itu. Yang Xuan, kamu akan kehilangan kesabaran padaku, bukan? Sunan juga menjadi marah. Aku akan menanggungnya lagi hari ini. Aku sudah mengatakan yang sebenarnya kepadamu. Aku tidak menyangka kamu akan membuat masalah tanpa alasan. Bisakah kamu menjadi seorang pria? Ya, aku sangat berhati-hati. Aku sangat kecil. Pria bermarga Lin adalah pria itu. Mari kita menjadi pahlawan. Yang Xuan berkata dengan keras, oke. Hanya saja dulu aku selalu bersembunyi di balik layar, tapi sekarang aku terang-terangan. Yang Xuan, dasar bajingan. Air mata Sunan mengalir deras seperti butiran air yang pecah dan berteriak, ya, kau benar. Aku tidur dengan semua jenis pria setiap hari. Selama aku tidak di rumah, aku akan tidur di ranjang pria lain. Aku bajingan, apa kau sudah puas sekarang? Jika kau tidak puas denganku, pergilah sekarang, dan jangan kembali lagi. Tubuhku kotor, jauhi aku, pergi sekarang, pergi saja. Yang Xuan mendengus dingin, pergilah dengan pria bermarga Lin. Aku tidak akan menghalangi kalian berdua. Panggil dia sekarang dan suruh dia datang. Jika aku kembali lagi, aku cucumu. Kemudian dia membanting pintu dengan marah. Yang Xuan, dasar bajingan. Sunan terlatih-tatih ke tanah, memegang sandaran tangan sofa dan menangis keras, matanya penuh amarah dan keluhan. Pada saat yang sama, di persimpangan jalan, Hao San Panshan, selusin pemuda dan pemudi modis berkumpul bersama, di samping beberapa mobil sport papan atas dengan garis-garis halus. Fang Shao, kita telah sepakat bahwa jika aku menang kali ini, semua konsumsi festival film internasional Hainan bulan depan akan menjadi milikmu. Seorang pemuda berusia awal 20-an, mengenakan kemeja bermotif bunga dan indik telinga, bersandar pada Porsche 911 dan memeluk seorang gadis seksi dengan pakaian terbuka. Kata-katanya penuh dengan rasa superioritas yang hanya dapat dipupuk dengan berdiri tegak untuk waktu yang lama. Sekitar 5 atau 6 meter terpisah, mendengarkan Lamborghini merah besar dengan garis-garis halus, seorang pemuda tinggi, agak kurus dengan kemeja putih kering tersenyum dingin. Huang Boran, apakah kamu terlalu percaya diri? Apakah kamu pikir 911-mu dapat mengalahkan betisku? Pria berbaju bunga, yang dikenal sebagai Huang Boran, berkata sambil tersenyum, aku percaya diri hanya ketika aku memiliki kekuatan itu. Siapa bilang 9/11 tidak akan memenangkan Mavericks? Katakan saja kamu berani menerima taruhan yang baru saja kusebutkan. Pria berbaju putih menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Apakah dia menang atau kalah untuk sementara waktu, konsumsi suku kata listrik Hainan bulan depan adalah milikku. Ambil kursi kartu terbaik dan minum anggur termahal. Jika aku kalah, kamu dapat mengusir Maverickku. Itu baru dikendarai kurang dari setengah tahun dan 90% baru. Sial, Fang Shao, apakah kamu serius? Huang Boran segera menatap Lamborghini merah yang mempesona itu. Apa yang kamu tunggu? Mulai dengan cepat. Setelah itu, dia melempar gadis seksi di sebelahnya dan tidak sabar untuk masuk ke dalam mobil. Gadis seksi itu berkata kepada ayahnya melalui jendela, Kakak Huang,
Aku akan menyemangatimu. Kau harus menang. Jika kau menang nanti, kau harus membelikan seseorang tas. Huang Boran menyeringai, oke, beli 10. Kemudian gadis seksi itu berjalan ke titik awal, menyalakan kembang api di tangannya, tersenyum dan melambaikan tangan beberapa kali di udara, siap, mulai. Ledakan, diiringi sorak-sorai sekelompok pria merah dan wanita hijau di dekatnya, kedua mobil itu mulai melaju bersamaan, melesat seperti anak panah, dan menghilang dalam sekejap mata. Namun, di bagian depan kendaraan lintas alam di dekatnya, ada layar besar berukuran 60 inci, yang menyiarkan situasi di Jalan Panshan melalui sinyal dari UAV yang tergantung di puncak gunung. Serigala tua, apakah menurutmu Huang Boran cukup gila dan naif untuk memenangkan Fang Shao dengan 911? Seorang pria pendek menatap layar besar dan berkata, lihat, baru berapa lama, Fang Shao telah mengusirnya dari setidaknya 4 tempat parkir. Tidak peduli itu performa mobil atau teknologi kendali, tidak seorang pun di lingkaran itu yang tahu nama Fang Shao. Saya pikir Huang Boran akan mencari masalah lagi kali ini. Di sebelahnya ada seorang pria jangkung dengan sosok yang kuat, kartu logam di dadanya dan gaya rambut moksi yang berlebihan mencibir. Saya tidak berpikir begitu. Diperkirakan Fang Shao harus menanam kali ini. Bukankah begitu? Ketika semua orang mendengar ini, mereka segera mengalihkan pandangan mereka. Kenapa, serigala tua? Jika ini dikatakan oleh orang lain, semua orang akan menertawakannya, tetapi pria jangkung yang disebut serigala tua ini memiliki kredibilitas mutlak. Yang membuatnya luar biasa bukan hanya kemunculannya di lingkaran balap pada usia 16 tahun, tetapi juga peringkatnya yang stabil di puncak klasemen selama 2 tahun berturut-turut. Itu adalah teknologi mobil modifikasinya yang luar biasa. Dia tidak perlu melihat dengan matanya. Bahkan jika dia menutup matanya, sebuah mobil melaju melewatinya. Dia dapat secara akurat mengetahui konfigurasi, kelebihan dan kekurangan mobil hanya dengan mendengarkan suaranya. Di seluruh ibu kota provinsi, bahkan seluruh provinsi, selama orang-orang di lingkaran itu kurang lebih pernah mendengar namanya. Maverick Fang Shao mengganti nitrogen dan menambahkan performanya sendiri. Ia tak terkalahkan di jalur lurus. Jika diganti ke lintasan lain, Huang Boran tidak akan punya peluang hari ini. Tetapi lintasan ini berbeda. Sudut tikungannya sangat besar dan jumlahnya banyak. Setidaknya ada 6 tikungan tajam 5 kali berturut-turut, terutama 9 tikungan tajam berturut-turut di tahap sprint terakhir. Bahkan jika teknologi Fang Shao bagus, ia harus memperlambat. Itulah peluang Huang Boran. Kelompok orang berikutnya adalah orang dalam. Mereka secara alami dapat memahami hal-hal teoritis ini, tetapi mereka tidak begitu memahami salah satunya. Seorang wanita yang mengenakan celana ketat dan gaun genit bertanya-tanya, tikungan itu benar-benar kelemahan Mavericks, yang akan sangat mengekang keunggulan kecepatan Mavericks, tetapi Huang Boran tidak harus menghadapi masalah ini juga. Semua orang mengangguk bersama, yang juga merupakan pertanyaan umum di hati semua orang. Tikungan adalah tempat yang paling menguji teknologi pengemudi, tetapi dalam hal teknologi, Fang Shao masih lebih tinggi dari Huang Boran. Wajar jika Huang Boran menderita lebih banyak kerugian. Serigala tua itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Disinilah pencuri ayam Huang Boran berada. Bocah itu tidak cukup bodoh untuk bertarung dengan Fang, jadi dia harus sedikit curang. Cara yang licik. Orang-orang bingung. Serigala tua itu bermain-main dengan rasa. Ketika saya baru saja mulai, saya menemukan bahwa aksi 911 Huang Boran agak tidak wajar. Ketika memasuki tikungan lambat pertama, sudutnya tampak diperhitungkan, yang sangat akurat. Tetapi bagi pengemudi yang kuat, tidak perlu terlalu rumit untuk melintasi tikungan lambat itu, jadi hanya dapat dijelaskan bahwa Huang Boran memasang motherboard AI di mobilnya. AI motherboard, kerumunan semakin banyak mendengar. Serigala tua itu terus menjelaskan, AI motherboard, seperti namanya, adalah sistem operasi kecerdasan buatan. Selama Anda memasukkan program, motherboard akan mempelajari data pengemudi profesional yang tak terhitung jumlahnya selama beberapa dekade hanya dalam beberapa menit. Dengan kata lain, mobil itu sekarang memiliki pengalaman balap puluhan tahun dari pengemudi profesional yang tak terhitung jumlahnya dan tahu cara membuat kontrol terbaik di berbagai lingkungan. Dengan kata lain, 911 milik Huang Boran bukanlah posturnya, tetapi 911 yang mengemudi sendiri. Lawan Fang Shao bukanlah Huang Boran, tetapi kecerdasan buatan. Sial, ini tidak curang. Semua orang berseru,
Huang Boran terlalu pencuri ayam. Benar saja, tidak butuh waktu lama bagi Fang Shao untuk disusul oleh Huang Boran di tikungan tajam kelima berturut-turut kedua. Suara bingung Fang Shao datang dari walkie-talkie. Lao Huang, kapan teknologimu menjadi begitu bagus? Lalu ada suara Huang Boran. Dia berkata tanpa ragu, saya tidak ahli dalam teknologi. Mari kita belajar tentang teknologi tinggi, haha. Serigala tua itu berkata kepada walkie-talkie tepat waktu. Fang Shao, bocah itu memasang motherboard AI di mobil. Mobilnya dalam kondisi mengemudi otomatis. Lawanmu bukan Huang Boran, tetapi kecerdasan buatan. Kemudian saya mendengar Fang Shao berkata dengan marah, Lao Huang, kamu curang. Huang Boran tertawa dari walkie-talkie, Fang Shao, kamu tidak bisa mengatakan itu. Motherboard AI juga merupakan bagian dari komponen mobil. Kamu tidak mengatakan bahwa kecerdasan buatan tidak diperbolehkan sebelumnya. Fang Shao tidak bisa berkata apa-apa, jadi dia harus menggelengkan kepala dan mendesah, tetapi dia telah menyerah. Untuk bersaing dengan pihak lain. Bahkan jika dia lebih kuat, dia tidak dapat dibandingkan dengan kecerdasan buatan. Kedua mobil itu baru saja mulai melaju satu demi satu. Mereka hanya mengobrol dan mengucapkan suku kata untuk pergi ke Hainan bulan depan dengan penuh minat. Setidaknya mereka harus menghubungkan beberapa cetak biru yang indah. Fang Shao terus memarahi cucunya karena tidak tahu malu. Fang Shao, Boran, perhatikan. Sebuah mobil melaju kencang di kaki gunung. Pada saat ini, walkie-talkie tiba-tiba mendengar suara serigala tua. Fang Shao mengerutkan kening, apa yang terjadi? Apakah kamu tidak menutup jalan? Serigala tua itu menelan ludahnya dan berkata, aku tidak tahu dari mana asalnya. Seharusnya itu jalan setapak di belakang gunung. Jangan terlalu khawatir dulu, perhatikan keselamatanmu. Huang Boran tertawa, aku bilang kamu gugup. Bahkan jika ada mobil yang datang, bisakah kamu mengejar kami? Tidak, mobil itu sangat cepat dan sedang mendekati Anda. Hati-hati, serigala tua itu berseru di ujung telepon yang lain. Kecepatannya sangat cepat, dan sepertinya ada bahan khusus yang melapisi badannya. Kamera UAV sama sekali tidak dapat menangkapnya. Hanya garis samar yang dapat dilihat. Hati-hati, sudah dekat. Sial, cucu mana yang menendang Ola? Huang Boran berkata kepada walkie-talkie, Fang Shao, pelan-pelan saja dan sentuh detail anak laki-laki di belakang. Aku akan menunggunya di tikungan tajam Jiulian depan. Aku akan melihat siapa yang tidak berpikiran terbuka. Tendangannya ada di kepala kita. Dengan itu, Huang Boran meningkatkan kecepatannya dan dengan cepat melaju menuju tikungan tajam ke-9 di tahap sprint depan, dengan ekspresi yang sangat marah. Dalam industri mobil sport, ada pepatah menendang, yang mengacu pada orang luar yang tidak diundang untuk tiba-tiba mengalahkan selama kompetisi internal. Selain itu, ada aturan tidak tertulis di dalam lingkaran. Anda bisa kalah dari siapapun, tetapi Anda tidak bisa kalah dari para penendang. Sekali kalah, pasti akan diejek oleh teman-teman sebaya. Oleh karena itu, mereka yang mengalami tendangan seperti ini pasti akan menginjaknya. Fang Shao, bagaimana keadaan di sana? Apa kamu sudah melihat mobilnya dengan jelas? Tanya Huang Boran melalui walkie-talkie. Setelah beberapa saat, Fang Shao mendengar suara panik. Kecepatannya terlalu cepat untuk melihat logonya, tetapi dari tampilan mobilnya, sepertinya itu adalah Polo kecil. Apa? Polo kecil. Huang Boran menatapnya. Tidak salah. Bukan hanya Huang Boran yang terkejut, tetapi serigala tua di kaki gunung itu pun membuka mulut mereka satu persatu. Mereka menduga bahwa Fang Shao benar-benar salah. Di lingkungan mereka, polo kecil seperti sampah di pinggir jalan. Itu adalah barang rongsokan yang hanya dikendarai oleh orang-orang biasa. Baru saja mereka penasaran dan bertanya-tanya mobil jenis apa itu. Tanpa diduga, jawabannya mengejutkan mereka. Boran, aku selalu merasa ada yang tidak beres. Jangan ceroboh. Serigala tua itu berkata dengan gugup kepada walkie-talkie. Huang Boran mencibir, lihat, aku gugup menghadapi kalian satu persatu. Tidak peduli apapun dia masih bisa melakukan kecerdasan buatanku. Jika kau menang nanti, serigala tua, kau bisa membongkar omong kosong itu dan melihat apa itu. Di arena balap, ada aturan lain untuk menendang Ola. Jika siapapun yang menendang Ola kalah, tidak peduli mobil apa yang dikendarainya, ia harus tetap tinggal. Hukuman ini sangat berat, jadi umumnya hanya ada sedikit penendang. Meskipun orang-orang di arena ini tidak buruk dalam hal uang,
mobil yang mereka mainkan dan biaya modifikasinya akan menelan biaya setidaknya jutaan, dan tidak ada yang mau menyentuh nasib buruk ini. Mendengar apa yang dikatakan Huang Boran, orang-orang sedikit rileks. Dia benar, meskipun kecepatan mobil misterius itu luar biasa, mobil itu harus melambat saat sampai di tikungan. Terlebih lagi, Huang Boran telah memimpin begitu jauh. Dengan sistem kendali AI, mustahil untuk mengalahkannya. Semua orang menatap layar lebar, melihat garis besar mobil di layar, dan mendekati Huang Boran dengan cara yang luar biasa. Saat ini, Huang Boran telah melewati tikungan tajam ketiga dari 9 tikungan tajam. Cucu ini mencari kematian. Mengapa dia tidak bermaksud memperlambat? Seorang pria melihat bahwa mobil misterius itu semakin dekat ke tikungan tajam, tetapi tidak ada tanda-tanda melambat. Dia tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Serigala tua itu menatap layar sejenak dan berkata, mobil ini mungkin dilengkapi dengan sistem keseimbangan baja paling canggih, yang dapat melambat dengan lancar dalam waktu singkat. Saya kira dia ingin melambat saat dia dekat dengan tikungan tajam. Apa? Sistem keseimbangan baja? Satu orang berseru, tidak mungkin. Sistem itu adalah produk terbaru. Tidak lebih dari 10 set di dunia. Bahkan jika Anda punya uang, Anda tidak bisa mendapatkannya. Bagaimana mungkin? Tapi ini satu-satunya penjelasan. Wolf sangat ahli dalam balapan. Dia juga berpikir tidak realistis untuk memasang sistem baja di mobil itu, tetapi selain itu, dia tidak dapat menemukan penjelasan kedua. Berbaringlah, lihat, dia tidak melambat. Pada saat ini, seorang pria menunjuk ke layar dan berkata dengan keras, bahkan jika sistem keseimbangan baja dipasang, tidak mungkin untuk tidak melambat pada jarak ini. Ini batasnya. Semua orang saling menatap dan tidak dapat memahami apa yang mereka inginkan. Sudah berakhir. Pria ini pasti gila. Seorang wanita muda berkata, saya masih menantikan untuk melihat apa yang sakral. Saya tidak menyangka bahwa mobil akan hancur dan orang-orang akan segera mati. Sayangnya, itu sangat disayangkan. Semua orang juga sedikit mengernyit. Meskipun latar belakang keluarga orang-orang di lingkaran mereka kaya atau mahal, dan mereka secara alami dingin dan acuh tak acuh terhadap kehidupan bawah, mereka tetap tidak ingin melihat tragedi kehancuran mobil dan kematian di hati mereka. Beberapa gadis yang sedikit malu-malu telah menutup mata mereka dan tidak ingin pasta terhubung dengan pemandangan tragis itu. Mencicit, pada saat ini, mobil misterius itu tiba-tiba menabrak arah, dan cengkeraman roda mencapai batasnya. Seluruh mobil menggambar lengkungan yang indah di lintasan, dan bahkan memasuki tikungan pertama dengan sempurna. Berdengung, melihat pemandangan ini, kepala semua orang tiba-tiba berdengung, dan mata mereka penuh dengan yang luar biasa.